Karena masalah hati ini masalah yang paling penting. Orang bahagia itu tergantung hatinya. Yang hidupnya berkecukupan tapi hatinya tidak bahagia. Banyak juga yang begitu. Banyak tidak? Orang yang wajahnya cantik tapi hatinya menderita. Banyak apa enggak tuh? Banyak. Banyak. Meskipun yang wajahnya cantik hatinya bahagia juga banyak. Orang yang wajahnya tidak cantik hatinya tidak cantik juga banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hatinya semuanya cantik insyaallah. Hatinya semuanya baik insyaallah. Hatinya semuanya terdidik insyaallah. Sehingga kita menjadi orang-orang yang hidup bahagia di dunia, kelak di hari akhirat kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Sebab akhirat tuh Allah cerita dalam Al-Quran, dalam doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi la tukhzini yawma yub'atsun. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, jangan hinakan aku di hari akhirat, di mana hamba-hambamu engkau bangkitkan. Yauma la yanfa' mal wala banun, di akhirat itu tidak bermanfaat orang bawa harta, tidak bermanfaat orang bawa anak. Ini hiburan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang waktu hidup di dunia hidupnya sangat terbatas ekonominya. Kamu hidup di dunia miskin enggak apa-apa. Kata Allah, di akhirat orang kaya pun enggak manfaat. Yauma la yanfa' mal, tidak bermanfaat orang yang datang dengan bawa harta yang banyak yang sudah dia sedekahkan sekalipun. Ini kalau ada orang kaya dan banyak sedekahnya, di akhirat belum tentu manfaat. Orang datang pada Allah bawa harta, belum tentu manfaat. Orang datang pada Allah bawa anak, belum tentu manfaat. Yang manfaat, yang pasti selamatnya siapa ya Allah? Man atallah biqalbin salim. Orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang bagus, hati yang benar. Jadi kalau orang di hari akhirat nanti bawa sedekah banyak ditambah dengan hati yang baik, baru manfaat. Orang bawa anak banyak dan dia bawa hati yang benar, baru manfaat. Anak saja tanpa hati yang bagus nggak manfaat. Harta saja tanpa hati yang bagus nggak manfaat. Bahkan orang datang pada Allah dengan bawa ibadah yang banyak, tapi hatinya rusak, juga tetap tidak bermanfaat. Orang datang pada Allah dengan bawa ilmu yang banyak, tapi hatinya hancur, nggak manfaat apa-apa. Nggak manfaat apa-apa. Ada dulu di zamannya Nabi Allah Musa alaihissalam, diceritakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, buku terakhir yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali beberapa saat sebelum kewafatannya, beberapa bulan sebelum kewafatan beliau. Imam Ghazali cerita tentang seorang laki-laki sangat berilmu
ilmunya sangat tinggi, sampai-sampai kabarnya kata Imam Ghazali, tiap dia mengajar malaikat ikut turun untuk mencatat pelajaran-pelajarannya. Kurang alim apa itu? Bernama Bal'am bin Ba'ur. Bal'am bin Ba'ur ini teman-teman sekalian sangat berilmu, sangat pandai, sangat mengerti zamannya Nabi Musa. Ilmu yang luar biasa. Saudara sekalian, akan tetapi hatinya rusak. Hatinya enggak benar. Hatinya tidak baik. Hatinya penting baginya, prioritas baginya pandangan manusia padanya. Citra dirinya itu yang menjadi tujuan utama, prioritas utama dengan ilmunya tersebut. Tampak ketika datangnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa satu waktu berkunjung ke daerah tersebut. Misalnya Nabi Musa dari Jakarta nih, datang ke Pangkalambun, kotanya Bal'am bin Ba'ur, misal Bal'am bin Ba'ur yang biasanya majelisnya rame, ketika datangnya Nabi Musa, murid-muridnya semua pada datang ke majelisnya Nabi Musa. Ya udah pasti Nabi Musa nabi, Bal'am kan bukan. Andai saja Bal'am bin Ba'ur hatinya baik, tentu dia malah akan sangat mendukung, bahkan beliau pun akan ikut serta duduk di majelisnya Nabi Allah Musa untuk nyari ilmu, untuk setidaknya minta keberkahan dari Nabi Musa. Sebab meskipun ilmunya Bal'am bin Ba'ur itu tinggi, dia bukanlah seorang nabi, yang nabi adalah Nabi Musa. Bal'am gak gitu ceritanya. Dia ngerasa gerah, dia merasa gelisah. Kenapa ya? Kok sekarang majelis saya sepi? Oh, karena semuanya pada hadir kepada Nabi Musa. Dia pun mulai hatinya gatel. Hatinya ada kuman, ada bakterinya nih yang dia biarkan. Besoknya lagi tambah sepi, besoknya lagi dia merasa orang tidak peduli padanya, sampai datang beberapa orang-orang munafik, beberapa orang-orang yang memang menjadi perwakilan-perwakilan setan buat ngomporin hamba-hambanya. Ini sering terjadi. Mengadu domba satu sama lain, sama-sama orang soleh diadu domba. Tapi kalau Nabi Musa tentu saja tidak akan mampu sesiapapun menggoda Nabi Musa, karena Nabi Musa seorang nabinya Allah SWT. Bal'am gak gitu. Bal'am disamperin orang-orang munafik, kemudian mereka bilang, "Syekh, bentar lagi nih Syekh, kamu akan jalan di jalan-jalanan kota ini, nggak ada siapapun yang peduli kepadamu. Semua orang hanya akan peduli kepada Nabi Musa, dan mereka semua akan meninggalkanmu." Bal'am pun kemudian dia merasa dirinya terzolimi, dia merasa dirinya tersakiti dengan kedatangannya Nabi Musa. Lihatin tuh hati kalau nggak bagus kayak begitu, mudah merasa terancam. Wah, kalau ustadzah ini dihormatin, nanti saya nggak lagi dihormati. Wah, kalau si ibu itu dihormatin orang lain, nanti saya tidak lagi dihormati orang. Wah, kalau anaknya dia dilamar,
kemudian jadi nikah, sementara anak saya nggak nikah-nikah, saya akan turun image saya di tengah masyarakat. Nanti saya dikatain sebagai ibunya perawan tua. Wah, kalau begini nanti saya akan begini. Waduh, sangat penting baginya pandangan orang. Dan ketika itu kamu merasa terzolimi, seolah-olah ada orang-orang yang telah mengambil hakmu dari pandangan baik masyarakat. Penyakit hati nih, hati-hati. Sampai membuat Bal'am sholat malam. Seperti mana biasanya dia memang biasa sholat malam. Habis selesai sholat, selesai ibadah, dia berdoa. Ya Allah, tidakkah Engkau lihat saya menjadi ditinggalkan umat karena kedatangan Musa di tempat kami? Ya Allah, tidakkah Engkau lihat saya menjadi tidak berarti di tengah masyarakat, padahal saya membawa ilmu-Mu ya Allah, padahal saya membawa dakwah menuju-Mu ya Allah, padahal saya membawa jalan menuju surga. Gara-gara Musa ya Allah, saya menjadi ditinggalkan oleh umat saya. Ya Allah, hancurkanlah Musa. Hati kalau tidak terdidik. Kita harus benar-benar minta kepada Allah, semoga Allah mendidik hati kita, teman-teman. Biar hati kita pada jadi baik. Hati yang baik tahu harus merasa bagaimana dalam keadaan apapun. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hati kita, sehingga mudah-mudahan hati kita menjadi terbenahi insyaallah. Allah pandang hati kita, menurunkan rahmat, hidayah, inayah, iman, takwa, sehingga kita berjalan di atas muka bumi dengan membawa hati yang selamat. Datang kematian, kita pulang menuju Allah dengan berbekal hati yang selamat. Di hari akhirat nanti, menuju akhirat, Allah pun menyelamatkan kita, memasukkan kita ke dalam surganya, karena kita adalah hambanya yang memiliki hati yang selamat. Amin ya Rabbal Alamin. Bal'am doa, ya Allah hancurkanlah Musa, hancurkanlah Musa. Bukannya Allah menghancurkan Nabi Musa, tentu saja Nabi Musa nabinya Allah, Nabi Musa utusan Allah. Nabi Musa adalah penyampai wahyu Allah kepada umat. Didoakan hancur, ya doanya akan berbalik kepada si pendoa itu sendiri, sehingga Allah pun kemudian menghancurkan Bal'am. Dihancurkannya kayak gimana? Allah cabut iman dari dalam hatinya. Bal'am menjadi orang ateis pertama di atas muka bumi ini yang mengatakan bahwa alam semesta ini tidak ada Tuhannya. Allah perumpamakan Bal'am. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Perumpamaan Bal'am bin Ba'ur seperti anjing, seperti anjing. In tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Kalau kamu bawa, dia menggonggong. Kamu tinggalkan, dia menggonggong. Ibu-ibu saudaraku sekalian, teman-teman semuanya, saya ketika baca ayat ini dan tahu ayat ini Allah turunkan kepada Bal'am bin Ba'ur, seorang yang berilmu sangat tinggi, seorang ulama pada zamannya, yang seperti saya sampaikan tadi, kalau beliau mengajar, malaikat sampai turun untuk ikut serta mencatat pelajaran-pelajarannya.
Allah ketika murka kepadanya disebabkan hatinya yang jahat, hatinya yang tidak baik, Allah serupakan dia setara anjing. Bu, Kak, Dek, dianjing-anjingkan oleh orang aja kita nggak terima. Bagaimana kalau bahkan Allah yang menganjing-anjingkan Bal'am bin Ba'ur? Padahal dia berilmu, tapi hati yang tidak terjaga, hati yang tidak baik adalah pertanda seseorang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Makanya penting bagi kita buat kita bisa jaga hati, buat kita minta kepada Allah dikaruniai hati yang baik. Minta sama Allah, ya Allah, anugerahkanlah kepada saya dalam kehidupan hati yang baik ya Allah, hati yang selamat ya Allah. Ya Allah, taruhkanlah dalam hati saya keimanan kepadamu. Yubashiru qalbi, yang merajai hatiku ya Allah. Keimanan yang memenuhi seluruh ruang hatiku. Hatta a'lam annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya wa ardini bima qassamtahu li. Kata Nabi Muhammad tuh, salah satu doa yang dibaca Nabi setiap pagi sebelum Nabi Muhammad sholat subuh, sesudah adzan subuh doa fajar. Itu boleh dilihat buat teman-teman yang nyari doa-doa yang bagus, teman-teman saya sekalian, ada tuh di kitab Khulasatul Madad, kitab susunan guru saya, guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid di Tarim sana itu ya. Nah, itu namanya Khulasatul Madad An-Nabawi. Saudaraku sekalian saya muliakan, di dalamnya ada terdapat doa fajar. Atau kalau enggak teman-teman bisa cari. Nih zaman-zaman era teknologi seperti ini, silahkan googling di Yahoo. Enggak ya? Kalau googling di Google ya. Silahkan cari, nih ibu-ibu bingung nih. Nih googling tuh apa gitu. Itu loh Bu, di apa tuh namanya, pencarian gitu ya, searching ya. Ah itu bisa tulis tuh di situ tuh, doa fajar. Nanti akan keluar tuh doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibaca pagi hari sebelum sholat subuh. Banyak diantara doa tersebut, panjang doanya, tuh kebanyakan Nabi meminta urusan hati. Memang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling ngerti apa yang dibutuhkan sama umatnya, paling faham apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Makanya doa sepanjang itu kebanyakan mintanya urusan hati. Salah satunya Allahumma a'tini imanan sadiqan. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku keimanan yang sesungguhnya dalam hatiku ini. Yubashiru qalbi, yang memenuhi seluruh ruang hatiku. Hatta alam annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya, sampai saya ngerti ya Allah, apapun yang kau tetapkan dalam kehidupan adalah hal terbaik yang kau berikan dalam kehidupanku ini. Wa ardini bima qasamtahu li, jadikan hati saya ya Allah selalu ridho dengan apapun yang telah engkau bagikan, yang telah engkau takdirkan, yang telah engkau tetapkan bagiku. Masya Allah. Hati, teman-teman sekalian, paling penting, hal terpenting dalam hidupmu ini bukan mata, bukan telinga, bukan lisan, bukan ilmu, bukan ibadah, melainkan hati. Kalau saya bilang bahkan bukan ilmu, bukan ibadah, apalagi harta, apalagi anak,
apalagi suami. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, artinya bahwa andai kamu dalam hidup gak pernah punya suami sekalipun gak apa-apa, kamu mungkin buat selamat, kamu mungkin buat bahagia di dunia maupun di akhirat nanti. Andai sepanjang hidup di dunia kamu gak dikasih harta banyak-banyak sama Allah, gak apa-apa, kamu mungkin buat selamat, kamu mungkin buat bahagia di dunia sampai kelak di hari akhirat nanti. Andai sepanjang hidup di dunia kamu menikah lama belum dikaruniai anak, enggak apa-apa. Enggak pernah punya anak, enggak apa-apa. Kamu mungkin buat selamat, kamu mungkin buat bahagia dari dunia sampai di akhirat. Andai waktu di dunia kamu dikasih sama Allah ilmu yang enggak banyak-banyak, enggak apa-apa. Kamu mungkin buat selamat, kamu mungkin buat bahagia di dunia sampai kelak di hari akhirat nanti. Andai waktu di dunia kamu punya ibadah yang bahkan gak banyak-banyak, tapi semua yang Allah perintahkan kamu laksanakan, yang Allah larang kamu tinggalkan, tapi gak banyak. Gak punya sholat sunnah banyak gitu ya, gak punya sedekah banyak, nggak pernah berangkat umroh apalagi haji, begitu misalnya. Nggak punya zikiran banyak-banyak, sholat sih nggak pernah tinggal, subuh, duhur, asar, maghrib, isya nggak pernah tinggal, tapi bahkan tahajud jarang-jarang, semalam tahajud, seminggu libur misal nggak apa-apa, kamu mungkin buat selamat, mungkin buat selamat, mungkin untuk bahagia di dunia sampai kelak di hari akhirat, kalau kamu punya satu hal ini. Apa itu? Hati yang baik. Tapi begitu kamu tidak punya hati yang baik, ada hasud, ada iri dengki, ada kesombongan, merasa diri yang paling hebat, merasa diri yang paling solehah, merasa diri yang paling dermawan, hati yang punya banyak kebencian, sama suami sendiri dia benci, sama mertua dia benci, sama saudara ipar dia benci, sama kakak adiknya sendiri rebutan warisan sampai saling hujat satu sama lain. Saudariku sekalian, sama tetangga masalah, sama teman masalah, hati yang tidak memiliki kebaikan kepada orang lain. Kalau hidupmu dengan membawa hati yang semacam itu, kalau hidup kita dengan membawa hati yang tidak selamat semacam itu, maka akan sulit bagi kita untuk bisa selamat di dunia ataupun di akhirat. Sulit bagi kita menjadi seseorang yang hidupnya bahagia dari dunia sampai kelak di hari akhirat nanti. Karenanya penting bagi kita buat kita bilang sama Allah, ya Allah, selamatkanlah hati kami ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah pada kami hati yang baik ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati kami ya Allah. Ya Allah, baguskanlah hati kami ya Allah. Minta sama Allah, ya Allah, lapangkanlah hati kami ya Allah. Ya Allah,
muliakanlah hati kami ya Allah. Minta kepada Allah. Jangan sampai kita jadi hamba sesudah Allah ceritakan caranya jadi hamba yang selamat, bukan dengan bawa harta, bukan dengan bawa anak, tapi kita kalau urusan doa mintanya urusan harta aja. Ada tuh. Mudah-mudahan di Pangkalan pun nggak ada. Pokoknya kalau doa urusannya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiban mubarakan. Rezeki mulai yang diminta. Bahkan kadang-kadang halalnya udah hilang tuh. Ya Allah, saya minta ya Allah, cepat kebeli rumah ya Allah. Ya Allah, pengen punya mobil ya Allah. Ya Allah, pengen punya duit yang banyak ya Allah. Ya Allah, pengen punya suami yang kaya ya Allah. Ya Allah. Kalau doa mintanya urusan dunia mulu. Saya sering sampaikan kepada teman-teman saya, kepada orang-orang yang hadir di majelis saya, jangan bela mati-matian sesuatu yang tidak kamu bawa mati. Jangan doa hanya minta urusan dunia, takutnya nyesel begitu kamu mati, karena ternyata dunia yang kamu usahakan tidak ada yang kamu bawa mati. Bu, yang kepengenannya di pikirannya cuman urusan gelang, kalung, kalau kamu mati ada yang kamu bawa nggak dalam alam kubur? Di sini ada yang bilang sama suaminya gitu, nanti kalau saya mati ya bang ya, tolong ya gelang saya itu yang 3 kilo tolong semuanya ikut kuburkan bersama dengan saya. Mau dibuat apa? Saya mau suap para malaikat, biar nanti malaikat kalau datang tanya sama saya langsung, nih ada 3 kilo gelang nih. Udah lewatin saya aja. Dunia mungkin ngaruh. Dunia mungkin ngaruh. Ada banyak orang yang bisa kamu suap dengan hartamu. Akan tetapi akhirat gak ada ceritanya. Bu, Kak, Dek, yang pada punya harta banyak-banyak, adakah yang akan menemanimu dalam alam kubur? Enggak. Yang mencintai suami sampai sebegitunya, sampai hatinya begitu khawatir, sampai suami kalau udah buka HP matanya panjang ngeliatin isi HP suaminya. Suami masuk kamar mandi, dia cek isi HP suaminya. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang sampai ngebelain suami sampai segitunya. Cinta suami sampai menggelapkan hatimu. Sampai ada yang buat nyari cinta suaminya menghalalkan segala cara. Operasi plastik mau buat suami ustazah. Muka udah jadi empek kayak kain. Sulam alis, tarik benang, sulam bibir. Abis ini ada diobras nih. Ada di apa lagi nih? Itu muka bukan kain, teman-teman saudara sekalian. Jangan sampai cintamu kepada suamimu sampai membuatmu menghalalkan segala cara demi untuk mendapatkan cintanya. Secinta apapun kamu terhadap suamimu, bahkan secinta apapun suamimu terhadap dirimu, begitu kamu mati dia nggak bakalan menemanimu masuk dalam alam kubur. Betul. Dan kamu juga begitu kok.
Secinta apapun kamu terhadap suamimu, suamimu meninggal dunia, kamu gak akan mau. Saya cinta banget sama suami saya dikuburin, sekarang saya mau ikutan juga. Saya ikutan dikubur juga barengan sama dia. Ada yang mau di Pangkalambun sini? Gak ada yang mau. Maka jangan bela mati-matian, jangan minta mati-matian sesuatu yang tidak kamu bawa masuk ke dalam alam kubur. Mintalah sesuatu yang penting, yang Allah menjadikan kebahagiaan akhiratmu bergantung dari perkara satu itu. Apa itu? Bagusnya hati, benernya hati, selamatnya hati, sehatnya hati. Itu sebabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam doanya banyak banget minta urusan hati. Salah satu doa yang paling sering diminta oleh Nabi Muhammad, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku berada dalam keimanan kepadamu. Bu, Nabi doa seperti ini karena Nabi tahu urusan hati itu yang paling penting, dan juga karena Nabi Muhammad hendak mengajarkan kepada kita umatnya betapa pentingnya perkara hati. Doanya Nabi Allah Musa alaihi salam ketika diutus kepada Fir'aun, Nabi Musa mintanya juga urusan hati. Apa kata Nabi Musa? Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkanlah hatiku. Para nabi-nabinya Allah minta urusan hati karena mereka faham keselamatan hidup dunia akhirat tergantung dari hati. Nilai kita semua nih sama-sama duduk di tempat ini, Bu, Kak, sama-sama duduk di tempat ini, Dek. Kita dipandang sama Allahnya nggak sama. Kalau ada rahmat yang turun, rahmat turunnya juga nggak sama, nggak dibagi rata, tergantung apa ya Allah? Tergantung niat sama tergantung hati kamu. Kemana hatimu selama kamu duduk di majelis ini? Ada yang hatinya pergi ke dapur. Kalau suami saya makan nih, makan apa nih ya sekarang? Hatinya lagi jalan-jalan ke dapur. Ada banyak di sini hatinya yang lagi jalan-jalan ke pasar. Baik pasar beneran atau pasar online. Hatinya lagi mikirin, kerudungan yang dipakai si itu bagus tuh, belinya di mana ya? Ustazah, kerudungannya cantik, merek apaan ya? Belinya di mana ya? Di Shopee ada nggak ya? Masya Allah. Duduk hadir baca maulid, duduk hadir mendengarkan saya, hatinya di pasar. Jangan sampai ada yang begitu. Insya Allah lihat nih, kita yang hadir di sini nih, yang dilihat adalah niat sama hati. Hati kamu di mana? Hati kamu keadaannya semacam apa? Hati kamu bersama dengan siapa? Hati kamu yang diingat apa? Nauzubillah, jangan sampai ada di antara kita orang-orang yang hadir bersama kita, tapi Allah berpaling darinya karena melihat hatinya yang busuk. Hatinya dipenuhi dengan kebencian, hatinya dipenuhi dengan rasa iri dengki. Si ibu itu datang tuh, ngapain?
teman saya yang itu tuh datang, dia itu kan padahal baru habis cerai sama laki. Hati-hati, hati-hati sama urusan hati. Saudaraku sekalian saya muliakan, maka penting bagi kita urusan hati. Nih gimana caranya nih untuk kita membenahi hati kita? Yuk kita pelajari. Yang pertama, teman-teman saya sekalian, kalau kamu ingin membenahi hatimu, ini proyek panjang. Ini adalah pekerjaan panjang, pekerjaan seumur hidup, yang bahkan Imam Al-Ghazali alaihi ridwanullah, beliau mengatakan, saya ditanya tentang hal apa paling berat untuk saya lakukan di atas muka bumi ini. Saya jawab, menata hati. Hal paling berat untuk saya lakukan, kata Imam Al-Ghazali, adalah menata hati. Agar tak cinta kecuali karena Allah, agar tak bangga kecuali karena Allah, agar tak benci kecuali karena Allah, agar tidak memiliki rasa apapun kecuali yang diridhoi oleh Allah. Makanya sesuatu hal yang berat banget buat kita lakukan. Proyeknya panjang, akan tetapi kita terus lakukan insya Allah. Pengen benahi hati wahai perempuan, pengen benahi hati wahai muslimah, nomor satu yang harus kamu lakukan adalah bersihin dulu tuh hatinya. Bersihin, angkat yang jelek-jelek dalam hati, angkat. Apa aja yang jelek-jelek yang ada dalam hati? Nomor satu, kesombongan. Nomor satu, kesombongan. Apa tuh sombong? Batarul haq wa ghamtun nas. Ketika Nabi Muhammad menyebutkan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr, tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya punya setitik debu kesombongan. Para sahabat langsung takut semua. Mereka bilang, wahai Rasul, saya senang pakai baju bagus, saya senang punya barang-barang bagus, saya senang naik kuda yang bagus ya Rasulullah. Kalau sekarang ibaratnya gitu ya, saya senang punya rumah bagus Rasul, saya senang punya kendaraan, punya mobil bagus, saya suka pakai barang-barang bagus, pakai baju bagus. Berarti saya nggak akan masuk surga Rasulullah? Bukan, kata Nabi. Sombong tuh bukan itu. Sombong bukan apa yang kamu pakai, bukan apa yang kamu makan, bukan apa yang kamu tinggali. Bukan. Sombong ada pada rasa hati. Batarul haq, kata Nabi, menolak kebenaran. Ada ustadzah di Jakarta datang, oh udah tua? Enggak sih, masih muda orangnya. Kalau masih muda tuh ilmunya masih cetek lah. Kayak apaan ustazahnya? Ya kayak gitulah, B aja kali. Batarul haq, nolak kebenaran. Kan begitu? Yang baik-baik bisa diambil, ambil. Teman-teman sekalian saya muliakan, kalau ada orang nih, dia hafizah misalnya, hafal Quran, kamu nggak bisa baca Quran, atau ada orang yang bisa ngajarin Quran, kamu nggak bisa baca Quran, kamu mampu, kamu minta sama dia untuk belajar, jangan malu. Takutnya dianggap sebagai kesombongan. Kamu nggak ngerti baca Quran, ada yang bisa ngajarin kamu Quran, tapi karena yang ngajarin ini orang lebih muda darimu, yang ngajarin ini orangnya kamu nggak terlalu suka, kamu akhirnya nggak mau belajar. Nah itu takutnya termasuk dari menolak kesombongan.
Menolak kebenaran termasuk bagian dari kesombongan. Batarul haq wa ghamtun nas, meremehkan orang lain, itu sombong tuh. Saya lebih baik dari dia. Ucapan ini nih teman-teman, ucapan ini adalah ucapan kalimat maksiat, dosa pertama yang Allah dibuat maksiat. Ucapannya iblis ketika disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ketika Allah memerintahkan kepada segenap malaikat, wahai malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam. Fasajadu illa iblis, sujud semuanya kecuali iblis, tantang petenteng gak mau sujud. Allah nanya, ma mana'aka an tasjuda id amartuk, iblis, kenapa kamu gak mau sujud padahal aku yang memerintahkan kepadamu? Iblis gak bilang, males ya Allah, kaki saya lagi sakit nih, gak gitu. Kalau itu masalahnya, urusannya hanya maksiat badan. Teman-teman, maksiatnya badan masih jauh lebih mending daripada maksiatnya hati. Masalahnya, iblis bermaksiat kepada Allah, berbuat dosa, melanggar aturan Allah untuk sujud, alasannya karena perkara hati. Apa? Wahai iblis, kenapa kamu gak mau sujud? Ana khairun minhu, saya lebih bagus daripada iblis. Saya lebih bagus daripada Adam, saya lebih baik daripada Adam. Kenapa saya harus sujud kepadanya? Ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sementara kau cipta dia dari tanah. Api lebih manfaat daripada tanah, saya lebih baik daripada dia ya Allah. Ini sama kayak orang, saya lebih baik daripada dia. Saya anaknya kiai ini, saya anaknya syekh ini, saya anaknya ulama ini, saya keturunannya ini. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, persis kayak ucapannya iblis. Kalau kamu merasa dirimu lebih baik daripada seseorang karena nasabmu, karena kamu tercipta sebagai anaknya siapa, kamu 11-12 sama si iblis. Jangan biarkan kesombongan menghancurkanmu. Hilangkanlah rasa saya lebih baik darinya. Bahkan melihat pelaku maksiat sekalipun, kamu kalau lihat orang bajunya terbuka-terbuka, kamu bisa sampaikan pada dirimu, dalam urusan menutup aurat saya lebih baik daripada dia. Akan tetapi dalam urusan yang lain belum tentu. Bisa jadi dia adalah seorang istri yang solehah kepada suaminya. Bisa jadi dia adalah seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Bisa jadi dia adalah seorang yang menanggung nafkah anak-anak yatim. Bisa jadi dia adalah seorang yang sangat sabar menghadapi perlakuan orang-orang di sekelilingnya. Bisa jadi dia adalah orang yang sabar ketika diberi ujian sakit. Kamu nggak tahu, kamu tidak tahu. Bisa jadi dia adalah seseorang yang apabila datang waktu malam, di saat kamu sedang terbaring tidur tanpa terbangun sampai pagi hari, dia adalah seorang yang bangun di waktu malamnya, menengadahkan tangis, menangis kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pun mencintainya. Hanya urusan selembar kain dan kamu merasa kamu lebih baik daripada dia, teman-teman saudaraku sekalian, belum tentu. Belum tentu. Bahkan andai pun kamu lebih baik daripada dia, semuanya
Semuanya, ibadah kamu lebih baik daripada dia, akhlak kamu lebih baik daripada dia, bacaan Quran kamu lebih baik daripada dia, ilmu kamu lebih baik daripada dia, nutup aurat kamu lebih baik daripada dia, sabar kamu lebih baik daripada dia. Misalnya, kamu tetap tidak tahu urusan hati. Sebab dalamnya lautan bisa dicari tahu, tapi dalamnya hati manusia tak ada yang pernah tahu kecuali Allah. Dan Allah menilai dari manusia bukan hanya zahirnya, akan tetapi lebih kepada masalah hatinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila absyarikum walakin yanzur ila qulubikum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada kulit kalian, badan kalian. Yang Allah lihat pada diri kalian adalah hati kalian. Hatimu di manakah ia? Hatimu bagaimanakah keadaannya? Maka melihat orang seperti apapun rupanya, jangan pernah menghakimi siapapun. Udah cukup Allah jadikan malaikat raqib dan atid mencatat semua amal perbuatan manusia. Kamu punya malaikat, dia pun juga punya malaikat mencatat amal-amal perbuatannya. Nggak usah sok-sokan mau ikut ngebantuin malaikat mungkar nakir atau malaikat raqib atid. Kamu tahu nggak, dia itu loh sebenarnya begini. Kenapa kok kamu sampaikan tentang aib-aib dia itu? Bantuin malaikat laksian. Takutnya malaikat nggak sempet nyatet. Saya ingetin malaikat buat nyatet. Nggak usah teman-teman, nggak usah. Azan? Marhaban bil qaili adlan, marhaban bis salati alan, marhaban. Allahu akbar, Allahu akbar. Doa indal adzan la yurad. Kata Nabi Muhammad, doa ketika adzan tidak ditolak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sedang di majlis, doanya juga mustajab. Kita sedang bersama dengan banyak musafir, doanya juga mustajab. Ini kumpul sebab-sebab doa nih, mustajab. Yuk kita pakai kesempatan mendengarkan adzan nih sambil kita jawab adzannya, sambil hati kita berdoa. Segenap hajat-hajat kita semoga Allah kabulkan, terutamanya adalah hajat mengenai hati kita. Mudah-mudahan Allah SWT baguskan hati kita. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita. Mudah-mudahan Allah benahi hati kita. Mudah-mudahan Allah SWT karuniakan keindahan pada hati kita, turunkan rahmat pada hati kita, ditetapkan dalam iman Islam, amin. Kita tuh memang gak pernah tahu teman-teman. Bahkan andai pun nih kita ngerasa kita lebih baik daripada seseorang, semuanya dalam hal urusan apapun, tetap aja satu, hati kita nggak tahu, sementara Allah menilainya hati. Yang kedua, akhir hidup tuh kita nggak pernah tahu. Orang hidup dalam keadaan taat, ngerjain kebaikan terus, tapi ternyata matinya su'ul khotimah banyak teman-teman, banyak. Orang yang hidupnya banyak berbuat dosa, akan tetapi menjelang kematiannya dia bertaubat, banyak teman-teman, banyak. Nabi bahkan bercerita di Bani Israel ada orang udah membunuh 99 orang, tapi dia kemudian ketakutan, dia mau taubat pada Allah SWT. Dia datang kepada seorang syekh, dia nanya, ya syekh, qad qataltu 99 nafas. Dia bilang, wahai syekh, saya ini udah membunuh 99 orang. Saya kalau datang kepada Allah, saya mau taubat, saya mau minta ampun sama Allah. Kira-kira Allah terima gak taubat saya? Dia datang pada Allah bawa hati. Syekhnya kemudian buka kitab. Bunuh 1 orang aja dosanya gedenya luar biasa.
Bunuh 1 orang aja neraka. Ini udah bunuh 99 orang. Waduh, nerakanya kayak gimana nih? Dibilang, maaf Pak, Bapak nggak ada mungkin jalan buat taubat. Oh gitu Syekh, ya ampun Syekh, dibuka pedangnya, dibunuh sekalian tuh Syekh. Jadi 100 orang. Yang diceritakan Nabi dalam kitab Riyadhus Shalihin ada nih. Dia kemudian datang lagi kepada Syekh yang lain dengan linangan air mata. Dia bilang, Syekh, saya sudah membunuh 100 orang. Yang terakhirnya adalah seorang Syekh yang saya tanya, apakah kalau saya datang kepada Allah, Allah akan menerima taubat saya? Saya nyesel, saya takut. Tapi gimana saya ini sekarang? Syekhnya kemudian bilang, selagi nafas masih di kandung badan, selagi nafasmu belum sampai di tenggorokan, Allah masih akan membuka pintu taubat untukmu lebar-lebar. Datanglah kepada Allah dengan membawa hati yang bertaubat. Dan pergilah kamu menuju, hijrahlah menuju ke tempat yang kamu tidak akan diajakin lagi buat berbuat hal-hal yang tidak baik. Jauhin teman-teman kamu yang gak benar itu, taubatlah, pergilah. Misalnya pergilah ke Palangkaraya misalnya gitu. Dia bilang, alhamdulillah, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Di tengah jalan dia meninggal dunia. Nabi Muhammad cerita, malaikat rahmat sama malaikat azab rebutan. Kata malaikat azab, ini jatah saya nih. Sepanjang hidup dia isinya bunuh orang. Ini adalah jatah saya. Kata malaikat rahmat, ini jatah saya. Sebab dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan dia belum berbuat kebaikan apapun. Ya tapi kan dia udah bertaubat. Allah akan melihat hati hambanya yang bertaubat. Sampai kemudian mereka tanya sama Allah, kata Allah, ukur aja, ukur jaraknya. Deketan ke arah Palangkaraya apa deketan ke arah Pangkalambun? Dan itu kabarnya teman-teman, jaraknya tuh sebenarnya masih deketan ke arah Pangkalambun. Akan tetapi Allah perintahkan malaikat Israel, malaikat Jibril untuk memperdekat jaraknya dengan tempat dia bertaubat, sehingga dia pun termasuk jatahnya malaikat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak pernah tahu akhir kehidupan seseorang. Kita nggak pernah tahu akhir hidup kita dan akhir hidup orang. Jadi kalau ngelihat orang kayak apapun aja jeleknya, kayak apapun aja dosanya, kayak apapun aja keadaannya, kita bilang, sekarang saya lebih baik daripada dia. Akan tetapi kita tidak pernah tahu akhir kehidupan. Bisa saja Allah mengaruniakan taubat kepada orang tersebut. Allah menerima taubatnya, kemudian memasukkannya ke dalam tempat yang terbaik, masukkannya ke dalam surga sesudah dia dianugerahi husnul khatimah. Sementara saya, bisa jadi juga Allah cabut keimanan di dalam hati saya, sehingga saya pun menjadi orang yang hancur ketika datang ke negeri akhirat nanti. Kita tidak pernah tahu bagaimana Allah akan mengakhiri hidup kita, maka jauh lebih baik kita selalu dapat husnudzon terhadap siapapun. Jangan pernah merasa diri lebih baik daripada siapapun. Insya Allah.